Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dan juga saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya sangat percaya saya dan saudara saat ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih dan sukacitanya Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Boleh sama-sama kita siapkan hati kita dan kita mau tundukkan kepala. Kembali kami menundukkan kepala di pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi biarlah setiap hati kami boleh terus terangkat. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sampai saat ini boleh kami rasakan. Bahkan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Sekalipun kami ada yang tetap Tuhan ada, udah 1 tahun ini Tuhan kami ada di masa pandemi COVID. Tetapi kami sudah melihat terbukti pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Dan kami boleh ada bersama-sama Tuhan Yesus beribadah di gereja Tuhan Glow Fellowship Center Depok ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami, hati kami kepada-Mu. Dan kami akan memulai Tuhan Yesus ibadah kami. Mari Tuhan, kami minta tuntun ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu yang kuat memenuhi hati setiap kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Bahkan bagi saudara kami yang ada di rumah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan, yang terbelenggu beban berat dibebaskan. Dan kami percaya kami akan menerima mujizat Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah juga yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara, silakan duduk kembali. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku
bersyukur, kami siap memuji Engkau. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap diberkati dan siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Sudah banyak yang percaya bahwa Tuhan kita tetap baik. Terbukti ya, sampai hari ini Tuhan pelihara saya dan saudara. Amin. Katakan pujian ini ya saudara. Kita memasuki gerbangnya tentunya dengan hati yang penuh limpah ucapan syukur. Amin. Haleluya. Mari menari buat Tuhan saudara. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Dari besarnya ayo namanya. Mari kita puji Dia. Dia berkuasa dan dalam. Kita menari saudara. Musik dan tari. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan satu hari anugerahnya berkala selamat. Katakan satu hari. Haleluya. Yesus baik. Satu hari anugerahnya berkala selamat. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segala. Mari saudara kita sujud di hadapannya. Di hadapan angkat tanganmu saudara. Berikan puji. Dia telah sangat dalam. Katakan musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Amin. Mainkan pujian. Satu hari. Satu hari. Katakan Yesus baik saudara. Anugerahnya berkala selamat. Haleluya. Satu hari Yesus baik. Satu hari anugerahnya berkala. Katakan satu hari. Kita bangga, kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sudah banyak yang diberkati oleh banyak orang. Puji Tuhan, kita katakan Yesus baik. Engkau baik. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kita percaya tahun ini boleh menjadi tahun keberuntungan buat kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin saudara. Sekalipun di luar sana, di dunia ini menakutkan dengan adanya pandemi COVID, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, jangan pernah keluar dari kata-kata kita, saya takut. Karena itu iblis senang saudara. Tetapi janji Tuhan bahwa kita
Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersukacita. Kami berbahagia. Semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Karena firman-Mu sendiri berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Kau ada di tengah-tengah kami. Sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang paling layak menerima pujian. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang paling layak menerima hormat dan syukur. Kami sungguh sangat bangga. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat hebat. Bahkan kami percaya lawatan Tuhan nyata. Yang sakit saat ini Tuhan sudah jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakannya. Yang mengalami kesesakan Tuhan yang beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi, pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Roh Kudus yang memampukan kami. Roh-Mu ya Tuhan yang menguasai hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang terus kami renungkan dalam hidup kami. Hari demi hari dan sampai selamanya. Murapi dan pakai hamba-Mu, Ibu Gembala, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesuslah yang semakin disenangkan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk lagi dan mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala. Dan mari kita ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Dan saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, kita yakin dan percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita sehat. Amin. Tadi pagi waktu di mobil saya lagi lihat handphone, baru oh ini udah tanggal 14 ya. Saya bilang begitu sama
Pak Gembala sama suami saya, saya bilang penyertaan Tuhan itu luar biasa, ya kan? Di bulan ketiga ini kita sudah menginjakkan kaki di pertengahan bulan. Itu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita semua. Amin. Ya, saya firman Tuhan pada hari ini kita buka Yosua pasal 23. Yosua pasal 23 ayat 14. Yosua pasal 23 ayat 14. Satu ayat saja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Katakan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, judul tema dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah janji Tuhan yang memberikan kekuatan, ya kan? Bapak Ibu Saudara, namanya janji. Nah, kenapa sih kasih kekuatan? Saya kalau seorang anak dikasih janji sama orang tuanya, nanti kamu belajar yang rajin ya. Kalau kamu nanti dapat prestasi, mama akan belikan sepeda baru, ya. Atau mama akan kasih kamu handphone yang baru. Itu akan memberikan semangat bagi seorang anak. Kenapa? Karena janji. Seorang karyawan, bosnya bilang, ya yang rajin, yang punya prestasi, yang mengerjakan tugas dengan baik, nanti akan dapat kenaikan gaji. Nah, kalau ada janji seperti itu, saya yakin dan percaya ya, mungkin setiap pagi walaupun berjibaku dengan, mungkin yang naik KRL biasanya desek-desekan ya kan, lelah pulang, berangkat pulang kerja lelah, atau kena kemacetan, tetap semangat. Kenapa? Karena akan ada reward ketika seseorang itu rajin, ya kan? Itu memberikan semangat, ya kan? Bahkan mungkin badan agak meriang-meriang dikit gitu kan, tetap berangkat. Beda kalau misalnya kita bekerja tapi bosnya nggak ada kasih reward gitu ya, udah rajin, udah apa, diem-diem aja, ini sudah memang harus rajin, nggak ada kenaikan gaji, nggak ada apa, mungkin orang ya biasa aja, datang nggak datang gajinya juga segitu gitu kan, nggak enak sedikit badan, udah malas tidur aja di rumah. Itu berbeda gitu kan. Jadi janji ini memang memberikan kekuatan. Nah, Yosua pada pasal ini itu memberikan nasihat-nasihat, ya kan, kepada pengikutnya, kepada orang-orang di sekitarnya ketika memang dia akan wafat. Dia katakan nih, ini loh, kalian ini harus insyaf dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ingat bahwa satu pun dari segala yang baik telah dijanjikan Tuhan kepada kita, itu tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan itu memenuhi segala janjinya. Allah bilang begini, Allah penuhi. Ingat itu, makanya insyaf. Katakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, makanya insyaf. Nah, itu dia. Pada pendahuluan saya catat seperti ini. Perjalanan kehidupan manusia itu tidak dapat diperkirakan. Kalau hari ini kita tidak mengira kalau ada COVID, ya kan? Katanya malah ada ada corona jenis baru. Apalagi itu? Kalau mobil jenis baru masih enak dilihat, ya kan? Ini corona jenis baru, bentuknya pun tidak bisa kita lihat. Yang katanya penularannya lebih ini, yang beginilah. Wah, nah, perjalanan kehidupan itu tidak bisa dikira, tidak bisa diperkirakan seperti apa gitu kan. Orang mungkin sudah mempunyai planning,
Ya kan, perjalanan mungkin ke luar negeri, jalan-jalan, atau mungkin pekerjaan apa, semua habis. Semua terhambat karena corona. Nggak bisa diperkirakan kehidupan kita. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya kita harus melalui jalan yang berliku-liku, ya kan? Jangankan kehidupan, GPS aja nggak bisa diperkirakan, ya kan? Kadang-kadang GPS itu menuntun kita ke jalan yang berselok-selok, ya kan? Pernah kami ke mana? Sukabumi, nyusul anak kami belum pernah ke Sukabumi. Nah, pasang GPS, ya kan? Rupanya GPS ini mengarahkan kami ke jalan alternatif. Wih, jalannya naik, turun, dan itu sudah malam dan dalam keadaan hujan yang lebat, gitu kan? Padahal seingat saya pernah, ya nggak nyampe Sukabumi kota sih, memang macet tapi jalannya lurus aja. Kok bisa lewat jalanan seperti ini, gitu kan ya? Nah, itu kehidupan itu seperti itu, nggak bisa diperkirakan. Kadang-kadang jalan kehidupan kita ini mulus, berkat datang terus, ya kan? Kanan kiri kita dapat berkat, ya kan? Ada kalanya kita menghadapi tantangan. Banyak orang sekarang kehilangan pekerjaan. Yang bekerja pun, kemarin ada beberapa minggu yang lalu ketemu saya dengan teman. Sudah habis ini duit, sepeser pun nggak ada, baru bayar uang kuliah. Memang orang Batak begitu ya, nadanya saya tirukan. Jadi suamiku kerja, gajinya dipotong 50%. Ya, saya bilang begini, yang penting kita sehat, Bu. Iya, amin. Yang penting kita ini masih kuat, amin. Mari tetap semangat. Iya sih, memang kita harus semangat, gitu kan. Yang penting anak-anak tetap sekolah terpelihara. Yang penting suami saya tetap tetap bekerja. Dia bilang begitu. Nah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, dan ada waktunya juga Tuhan itu mencurahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh ambil istilah dari seorang hamba Tuhan, ya kan? Dihajar dengan berkat. Wih, berkat itu bisa menghajar seorang, artinya berkatnya banyak banget. Nah, ini kehidupan manusia, gak bisa diperkirakan. Masa-masa sulit itu memang seringkali membuat kita goyah. Dan kita bertanya, kapan saya keluar dari permasalahan ini? Saya suka baca-baca berita-berita online tentang situasi saat ini. Ada yang kasih komentar begini, saya sudah capek menghadapi ini, gitu kan. Saya nggak punya pekerjaan, penghasilan saya berkurang. Nah, kapan ini berlalu COVID ini? Ya itu dia. Itu semua terserah Tuhan. Kalau kita baca sejarah dari pandemi-pandemi sebelumnya, ya kan, bahkan tiba-tiba pandemi itu hilang, tanpa sudah banyak orang meninggal, ya kan, tiba-tiba hilang begitu saja. Sama dengan COVID ini. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau perpanjang, ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau tiba-tiba ambil itu virus, suka-sukanya Tuhan. Tetapi ingat janji Tuhan, kata Joshua, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itu yang kita ingat. Jangan kita terpengaruh dengan COVID, jangan terpengaruh dengan masalah, jangan terpengaruh dengan pergumulan. Sebab Tuhan katakan hari ini, tidak ada satupun yang tidak aku penuhi. Amin. Katakan, Bapak Ibu yang ada di rumah, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Nah, jangan-jangan saya nanti mengalami kesulitan, jangan-jangan saya nanti mengidap penyakit, jangan-jangan saya gagal. Nah itu, ketika kita mengalami pergumulan, kebanyakan jangan itu kalau orang Jawa sayur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itulah, ketika kita menghadapi masalah sulit itu sekarang membuat kita goyah, ya kan? Kita yang gagah, wah, tiba-tiba kita sakit, langsung lemes. Padahal di situ saatnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ingat ini, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Nah, selanjutnya, bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa,
memimpin Israel, ya kan? Yosua ini seorang yang pribadi yang luar biasa. Dia ini pribadi yang beriman. Dia punya visi. Siapa sih Yosua? Dia orang kedua kan? Dia hanya asisten gitu kan. Tapi dia punya iman, dia punya visi, dia punya keberanian, dia punya kesetiaan, ya kan? Dia punya ketaatan, dan dia tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah. Nah, itu yang membentuk Yosua menjadi pribadi yang kuat, ya kan? Ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika tampuk kepemimpinan itu datang kepada dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini bukan kudeta. Ya, lagi rame ya kan. Artinya apa? Yosua ini dipersiapkan, bukan tiba-tiba nggak punya nggak punya kemampuan kemudian tiba-tiba memimpin. Jalan kehidupan dia ketika dia membantu Musa. Dia ini dia mempersiapkan, bukan mempersiapkan untuk jadi pemimpin, tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, sehingga ketika dia memimpin, dia menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu tidak akan pernah tidak memenuhi janjinya. Nah, kalau hari ini kita mengalami pergumulan, kita mengalami sakit penyakit, kita harus kuat. Kita harus tetap percaya, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak memenuhi janji. Amin. Amin. Nah, lewat pengalaman dan kehidupan Yosua kita belajar bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan itu pasti dipenuhi. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Kenapa? Saya catat yang pertama, karena Tuhan itu tetap setia. Ibrani 13 ayat 8. Karena Tuhan tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama. Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang menyertai tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan yang menyertai pejuang-pejuang dalam firman Tuhan. Dia juga Allah yang sama yang akan menyertai kita, yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia Allah yang sama yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melalui segala tantangan. Ya, segala sesuatu di dunia ini memang berubah, bisa berubah, tidak kekal. Tetapi Dia Tuhan yang sama. Sebabnya untuk itulah kita harus mempercayai dan mengandalkan. Andalkan Tuhan. Kalau manusia bisa berubah, ya kan? Kalau istilah orang Jawa, isu ngomong tahu, sore ngomong tempe, sore ngomong dele. Isu tempe, sore dele. Artinya gini, pagi tempe, sore bilang kedelai, ya kan? Beda, itu manusia. Janji manusia seperti itu. Pagi kita berjanji seperti ini, sore kita mengingkari, ya kan? Itu manusia, tetapi Tuhan yang sama. Tuhan yang kemarin menyertai kita, Tuhan yang hari ini menyertai kita, dan Tuhan yang akan menyertai kita di kehidupan kita selanjutnya ke depan. Itu Tuhan yang sama. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus yakin? Karena yang kedua, Tuhan bisa dipercaya. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan bisa dipercaya. Amin. Kita sebagai orang tua saja kadang-kadang kita nggak bisa dipercaya oleh anak kita. Ya, beli ini dong, mami lagi gak punya duit. Itu contoh yang kecil, Bapak Saudara. Iya kan? Bisa kan kita bilang, iya mami punya duit, tapi duitnya buat ini dulu gitu kan. Nanti kebutuhanmu sebentar ya, kalau ada berkat yang lain. Gitu. Ayo, kamu bisa tolong saya? Maaf ya, saya gak bisa. Kenapa? Saya lagi gak ada waktu. Padahal nyampe rumah
tidur. Itu manusia, tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, lewat pengalaman dan kehidupan Yosua kita belajar bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan pasti dipenuhi. Itu menjadi keyakinan kita. Kenapa? Yang ketiga, Tuhan tidak pernah lupa. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Manusia bisa dapat melupakan kita, tetapi Tuhan selalu mengingat dan tidak melupakan kita dan menepati janjinya. Ya kan? Kalau ada lagu bilang gini, janji-janji tinggal janji. Nah itu manusia, janji-janji tinggal janji, cuman janji doang, gak ditepati. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengandalkan manusia. Ya nanti saya datang deh, tapi gak jadi datang. Ya nanti saya akan bantu, tapi gak bantu. Kita yang ada di sini jangan pernah janji. Jangan kita menjanjikan sesuatu kalau kita tidak bisa menepati. Beda dengan Tuhan, Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dia mau kita itu berbalik dan bertobat. Untuk kembali ingat nih, Tuhan itu selalu ingat janjinya. Untuk itu kita harus juga berjanji untuk kita kembali kepada Dia. Ya kan? Memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tetap percaya dan yakin akan kemampuan Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Yang keempat, lewat pengalaman dan kehidupan Yosua kita belajar bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan pasti dipenuhi. Dan ini harus menjadi keyakinan kita, karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jadi kalau hari ini ada pergumulan, sabar Bapak Ibu Saudara, cuma pergumulan, kita masih hidup kan? Kalau hari ini ada tantangan, hadapi. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kalau hari ini ada sakit penyakit, mari kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kepada kita tepat pada waktunya. Saya punya keinginan, saya juga punya pergumulan. Saya suka bilang ini sama anak-anak. Anak-anak suka bilang, wih enak ya kita kalau kita seperti ini. Tenang, kalau itu memang yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Ya, enak ya kalau kita punya gedung gereja yang seperti ini. Wah, kita suka jalan-jalan begini. Anak-anak ini kadang-kadang begini. Anak-anak kami, kalau dikasih yang kayak begini bagaimana ya? Saya suka bilang, wah, saya bilang begini, ya mami pakai buat gedung gereja lah. Kita mau buat apa? Kita sedikit aja udah cukup buat kita gitu kan. Nah, tapi itu apa? Itu tunggu waktu Tuhan ya. Gak usah kita maksa-maksa Tuhan ya. Sama kalau seorang anak maksa-maksa kepada orang tuanya ya, kasih dong aku ini, kasih dong aku ini. Mamanya bilang, emang ini punya siapa? Punya aku kau minta-minta, tunggu ya kan? Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan tahu kapan kita perlu, Tuhan tahu kapan kita membutuhkan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita tepat waktunya. Semua waktunya tepat kok. Ingat janji Tuhan ini yang Yosua katakan, semua telah digenapi bagimu bangsa Israel. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itu juga akan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang
berdoa pada waktu ini. Amin. Amin. Mari lakukan pekerjaan kita aja saat ini. Tetap kuat, tetap percaya, bertahan bersama dengan Tuhan. Bertahan untuk apa? Ya bertahan apa ya Bu ya? Bertahan dalam setiap pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Yakin saja Tuhan akan memenuhi apa yang memang menjadi bagian kita. Tuhan akan memberikan memang apa yang sudah menjadi bagian kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jangan paksa-paksa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan tuntut-tuntut Tuhan. Kita kebanyakan nuntut, kita sendiri sudah setia nggak sama Tuhan? Kita kebanyakan minta, kita sudah memberi yang terbaik nggak buat Tuhan? Saya aja kadang-kadang saya nggak berani loh berdoa itu minta banyak-banyak. Saya cuma bilang dalam hati ya, kalau lagi berdoa, lagi ada pergumulan, saya nggak mau pergumulan saya apa. Itu saya ya, saya cuma bilang Tuhan tolong, itu saja. Nggak berani maksa Tuhan, ini loh pergumulannya begini loh, Tuhan tolong ini gimana nih Tuhan, anakku bagaimana nih, keluarga aku bagaimana, ya kan? Nggak perlu seperti itu. Katakan saja Tuhan tolong. Saya ngeri minta terlalu banyak karena saya tahu saya belum bisa memberikan yang terbaik, saya belum bisa memberikan yang banyak. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita tetap setia seperti Joshua, kita kuat, kita tetap berharap, kita mengandalkan Tuhan dalam segala. Nah, selanjutnya pada penutup saya catat apa janji Tuhan buat kita pada hari ini. Ada 2 ayat yang saya kutip. Yang pertama Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Sama-sama katakan, janganlah takut. Janganlah takut. Yang di rumah katakan, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan untuk itu hidup bersama Tuhan, belajar firman Tuhan. Hari-hari ini saya senang nonton acara ini nih. Apa itu namanya di TV yang membahas tentang ayat-ayat yang membahas tentang firman Tuhan, tapi berdasarkan teks-teks aslinya ya. Nah, memang itu Baba Nor, itu dokter Bambang Nursena. Memang ada tamunya juga ini Abuna John. Ya, memang dari gereja Koptik ya. Tapi mereka ini hanya membahas tentang teks-teks Alkitab gitu, berdasarkan studi, berdasarkan teks-teks aslinya. Itu luar biasa, menguatkan kita. Kenapa? Ternyata firman Tuhan itu, semakin didalami itu ternyata luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya kan? Ada 2 hal yang membuat saya senang lihat itu. Yang pertama, karena saya seakan-akan berada di ruang kuliah, ya kan? Sampai saya tanya sama suami saya, ini ngajar di mana sih ini? Bapak ini gitu kan. Yang kedua, saya semakin sadar, semakin percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Semakin dikuatkan. Nah, makanya ingat janji Tuhan. Kita nggak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita. Kita nggak perlu bimbang sebab Tuhan itu memegang tangan kita, ya kan? Dan memberikan kepada kita kemenangan. Saya pernah di Toraja, ada jembatan goyang gitu kan. Bapak Ibu Saudara kalau tahu jembatan goyang itu jembatan gantung. Biasanya kalau kita naik itu jadi goyang-goyang kan ya kan. Seakan-akan mau jatuh, padahal nggak jatuh, padahal nggak akan terbalik gitu kan. Nah, satu kali saya harus nyebrang sendiri gitu kan. Saya takut banget. Saya tuh pegangan gitu kan. Nah, ya kita di Jabodetabek nggak pernah ketemu begitu. Kalau hari-hari ini mungkin ada tempat-tempat wisata yang ada jembatan gantungnya ya kan.
saya pegangan gitu, padahal sebenarnya nggak terlalu jauh, mungkin dia hanya 10 meteran lah, cuman bawahnya sungai. Saya sampai mikir begini, ini sungai kan nggak dalam gitu kan, kelihatan batu-batunya, mending jalan menyusuri sungai daripada jembatannya gitu kan. Nah, sangat ketakutan. Nah, pas balik saya bilang sama yang itu ada sekolah teologi waktu itu di situ yang di seberang jembatan itu. Nah, saya lagi menuju tempat itu, kemudian pas balik saya bilang sama salah satu yang di rumah yang di sekolah teologi itu, temenin dong saya balik gitu kan. Kenapa? Saya takut tuh nyebrang jembatan itu sendirian gitu kan. Nah, ditemenin itu membuat saya tenang gitu. Tenang aja Kak, ini belum nggak pernah ini jembatan ini terbalik kok. Nah, dia kasih kasih cerita kepada saya. Tenang aja, nah ini caranya jalannya. Dia kasih ini tuntunan. Itu membuat saya tenang. Beda dengan saya tadi, saya nggak ada pegangan ya kan. Saya takut itu jembatan bisa terbalik. Nah, ini dia nih. Apalagi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, ada ketenangan, ya kan? Ada kekuatan. Nah, yang kedua, saya mengutip Yesaya 46 ayat 4. Janji Tuhan buat kita hari ini, sampai masa tuamu aku tetap diam. Amin. Dan sampai masa putih rambutmu. Ada yang sudah putih rambutnya? Suami saya mungkin sudah 30%, ya kan? Kalau saya kemarin saya ke salon, ibu-ibunya bilang, kok gak ada ubannya ya Mbak? Katanya gitu. Saya bilang, ada kok satu-satu. Nah, itu mesti dicari-cari masih. Ya, aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Amin. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kenapa Tuhan pakai kata menggendong? Karena ketika kita digendong, kita merasa aman. Saya ingat banget dosen itu waktu kecil, kalau kita ajak pergi kemana-mana, karena memang dia lebih banyak di rumah ya, di kasur gitu kan, saya tinggal kerja. Tapi kalau saya ajak pergi jalan-jalan kemana-mana, saya nggak terlalu suka bawa stroller, ya kan? Saya suka bawa gendongan. Kenapa? Karena kalau saya gendong, saya tutup tuh. Nah, dia mukanya saya tutup gitu, dia cepat tidur. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Kita ini dalam gendongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rasanya nyaman. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji yang memberikan kepada kita kekuatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah mendengar janji Tuhan. Kita sudah mendengar janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Untuk itu mari kita tetap kuat. Mari kita tetap bertahan. Mari kita tetap percaya. Karena Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang akan memberikan tepat pada waktunya. Dan Dia tidak memberikan apa yang Dia janjikan. Apa yang Dia janjikan? Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita tetap percaya, tetap kuat seperti Yosua, sehingga memperoleh kemenangan, meraih janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin firman itu termeterai dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam hati setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan saja yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Untuk itu, kalau hari ini kami masih punya pergumulan, kami mau tetap kuat. Kami tetap percaya, sebab Tuhan akan memberikan jawaban atas pergumulan kami tepat pada waktunya.
Sebab kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Kalau hari ini kami dalam keadaan sakit, kami mau tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan menyatakan kekuatan dalam tubuh kami, sehingga kami dapat sembuh dari segala sakit penyakit. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang sama, Tuhan adalah Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau hari ini kami mulai goyah, kami mau berkata, ampuni aku Tuhan. Aku mau tetap kuat bersama dengan Engkau. Aku mau tetap percaya dan setia dan mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, sehingga kehidupanku semakin diberkati. Kehidupanku memperoleh kasih sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja pada hari ini, setiap kami memperoleh kekuatan yang baru, setiap kami memperoleh kewahyuan yang baru, sehingga kehidupan kami melangkah pasti, melangkah dengan luar biasa bersama dengan Tuhan, dan hidup kami tidak akan pernah goyah. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Allah. Pagi hari ini ya Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu. Kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa. Persembahan syukur kami bagi Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang ada dalam hidup kami, dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kecaplah dan lihatlah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan syukur, ucapan syukur, persembahan untuk gedung gereja, boleh ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Kita naikkan pujian kecaplah dan lihatlah. Kebaikan Tuhan. Saudara yang berkati, oleh saudara di rumah menyaksikan program ini, saya percaya saudara pasti diberkati oleh firman Tuhan. Melalui ibadah ini, kita semakin kuat dan kita semakin cakap dan kita semakin percaya bahwa janji Tuhan, Ia dan amin di atas segalanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Bagi jemaat mungkin yang ingin memberikan persembahan, boleh transfer ataupun perpuluhan atau pembangunan gereja. Kami undang kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini, ada di bawah nomor rekeningnya.
Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berpuji bersama. Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami senangkan adalah Tuhan yang dahsyat, yang membawa kami naik bukan turun, yang membawa kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ibadah hari ini Tuhan kami merasa diberkati. Terima kasih Tuhan kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kami percaya apapun yang kami persembahkan untuk Tuhan, kami akan melihat buah yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga buat hamba-Mu yang sudah memberikan firman Tuhan, membagikan berkat Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan yang mengurapi, memakai hamba ini, Ibu Gembala yang sudah memberikan pelayanan firman Tuhan. Kami percaya semua kami jemaat Tuhan, baik di tempat ini, baik yang ada di rumah, kami diberkati dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang gak bisa hadir. Mungkin mereka ada masalah, mungkin mereka lagi sakit penyakit, mungkin mereka dalam cobaan. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka dan menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang sakit pada hari ini dan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah dan cobaan. Terima kasih Bapa di surga, bangsa kami, negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Mulai dari pemimpin kami yang tertinggi, presiden sampai yang terendah. Tuhan jaga hati mereka supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap fokus pada tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak satupun selera untuk jatuh Tuhan. Kau biarkan begitu saja dan Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan semangat. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, setiap kami melangkah kami percaya
Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, gereja ini adalah milik Tuhan. Gereja ini adalah kepunyaan Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan untuk punya tempat gedung sendiri. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seperti firman-Mu, kami mau Tuhan yang melakukan yang terindah bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, keluarga gembala kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Jadikan keluarga ini, hamba ini menjadi pelayan hamba Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak boleh hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan berjamah mereka satu persatu. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan segala penyakit mereka. Doa-doa mereka Tuhan jawab sesuai dengan firman pada hari ini. Kami mau menunggu janji Tuhan tepat pada waktunya indah, dan kami boleh merasakan itu akan membuat kami kuat dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah ini, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terpujilah nama Bapa di dalam surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke depan. Biarlah langkah-langkah kami selalu diatur oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersuka cita. Kami berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Kami sungguh sangat bersyukur karena kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan untuk kami ada dalam ibadah pada hari ini. Para pelayan ya Tuhan yang melayani, Roh Kudus yang terus mengurapi jerih lelah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di surga Tuhanlah yang sudah memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat Tuhan yang mengabulkan doa kami dari surga. Haleluya. Dan saat ini Tuhan buat yang sakit, Tuhanlah yang sudah jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakannya, melepaskannya. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi, Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak pernah berubah, tetap sama. Baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Haleluya. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkan yang mempersembahkan seluruh hidup ini, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan,
Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat dan pengurapan yang baru, serta damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita bangga punya Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Kita ada amin. Haleluya. Terima kasih diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.